لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita semua masih diberikan sehat afiat bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Salawat dan salam juga selalu tercurah dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ada dasar hukum kita pada hari ini adalah sebuah ayat dan hadis dari Rasulullah SAW. Sebuah ayat yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kalian atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong menolonglah dalam berbuat baik. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Jangan menolong untuk saling bermusuhan dalam berbuat dosa dan saling bermusuhan. Begitu juga sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man nafasa min kurbatan min qurabil dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabil qiyamah." Siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah melepaskan juga kesulitan dia di hari kiamat ini. Siapa yang memudahkan urusan seseorang, maka Allah memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib, menutup kekurangan seseorang, maka Allah menutup kekurangannya, aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah selalu akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang saya hormati, rahimahullah. Jadi berdasarkan ayat dan hadis ini diberikan kita pemahaman bahwa manusia ini, kita ini makhluk yang membutuhkan orang lain. Coba kita perhatikan baju yang kita pakai. Ini banyak akan melibatkan orang di dalam pakaian kita ini. Ada petani kapas, ada bapak atau ibu penjahit, ada penjual, sehingga kita pakai baju ini. Begitu juga dengan makanan, ada yang dengan pagi, ada yang dengan berasnya, ada yang juga berasnya, ada elektronik, mesin yang bisa membuat hasil tersebut masak. Begitu juga dengan bahkan kita sendiri, tidak lepas dari kita melibatkan orang lain. Ibu yang mengandung dengan wasilah bidan kita dilahirkan, diasuh dengan orang tua kita sampai saat ini. Jadi sudah semestinya banyak manfaat yang kita terima, begitu juga hendaknya kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam hadis yang dibacakan tadi, bagaimana Rasulullah menjanjikan jika kita melepaskan kesulitan seseorang di dunia ini, maka Allah akan lepaskan kesulitan orang tersebut di akhirat nanti. Bapak Ibu, alhamdulillah, tentu kesulitan dunia ini berbeda dari kesulitan akhirat. Itu sudah sepakat kita. Tidak ada khilaf lagi, sudah sepakat ya. Maka ini sudah banyak di dalam ketika kita mencermati nas-nas agama kita. Maka memang di situ istilahnya dalam biasa kita dalam hukum derma. Tapi dalam Islam itu tidak ada derma. Tapi karena tadi sudah seperti mana dalam hadis lain dikatakan, "Inna ya'murullahu min 'ibadihi rahmah." Allah itu akan menyayangi seseorang. Allah itu hanya menyayangi orang-orang yang menyayang. Begitu juga innallaha yu'adzibu alladziina yu'adzibuna an-nas. Allah akan mengazab manusia yang mengazab manusia. Jadi ada orang yang menyiksa manusia, Allah akan siksa dia lagi. Jadi al-jazaa' jinsil amal, al-jazaa' jinsil amal. Balasan kita ini tergantung dengan amal perbuatan kita. Jadi dalam hadis ini ketika kita melepaskan kesulitan orang lain, maka Allah akan melepaskan juga kesulitan kita nanti di akhirat. Tapi jangan malah sebaliknya.
Sebaliknya ketika seseorang sengaja mempersulit urusan seseorang, maka Allah akan sulikan juga dia nanti urusan di hari akhirat. Allah bilang terjadi. Oleh karena itu inilah ciri khas dari agama Islam ini, ingin mempermudah. Maka kita jangan mempermudah yang sulit, jangan mewajibkan yang sunnah, jangan mensempitkan yang luas. Maka Islam dalam hal pernikahan misalnya, Islam sangat memudahkan mahar, tentu dengan syarat tertentu. Jangan ada dipersulit. Karena inilah kriteria Islam yang mempermudah umatnya untuk menjalani ajaran ini. Begitu juga waman yassara 'alal mu'sirin. Waman yassara 'alal mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mudahkan orang yang kesulitan, mungkin dia memberi hutang. Karena kata Rasulullah, orang yang memberi hutang kepada seseorang, orang yang benar sulit, dia kasih hutang, maka setiap hari dia dihitung bersedekah. Kita kasih hutang orang 1 juta, tiap hari kita dihitung bersedekah 1 juta, Pak. Besar pahalanya. Kita kasih hutang, kita kasih tangguh 3 bulan lunas 1 juta. Tetapi kenyataannya 1 bulan tersebut, 3 bulan tersebut belum dilunasi. Oke, kita tambah 1 bulan lagi. Setiap berjalan menuju 1 bulan tersebut, kita dilipat gandakan pahala. Seolah-olah kita bersedekah pada tersebut 2 juta sehari. Saking besarnya pertama memudahkan, melepaskan kesulitan orang lain. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa in kana dzu usratin fanaziratu ila maisarah. Jika ada orang dalam keadaan sulit yang minta ditangguhkan tentang tersebut, maka tangguhkan sampai waktu tidak ada kelapangan. Mungkin dikasih tenggang 1 bulan, 2 bulan, atau dibebaskan seperempatnya, atau dibebaskan setengahnya. Wan tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kita bersedekah melunaskan, sudahlah ambillah, tidak usah dibayar lagi, itu lebih baik jika kita mengetahui. Tapi masalahnya pahala ini kan nampak, itu masalahnya. Setiap kali kita bertasbih, saldo kita tidak nambah. Setiap kali kita bantu orang, saldo kita tidak nambah. Itu masalahnya tidak nampak. Memang benar-benar butuh keimanan. Jadi Islam ini memang akarnya itu adalah iman. Ketika iman tersebut kuat, tertanam, kuat di dalam hati, semua ajaran Islam yang dia dengar dia yakin 100%. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janji satu pun. Bapak Ibu rahimahullah, begitu juga berikutnya orang setelah musliman setelah Allah anhu yang di dunia wal akhirah. Siapa yang menutup aib seseorang, Allah tutup juga aibnya. Maka dulu ada seorang salaf mengatakan, adraktu qauman, saya mengetahui, saya melihat ada satu masyarakat yang penuh aibnya, penuh banyak kekurangan aib, tetapi mereka tidak menceritakan aib orang lain sehingga Allah tutup aib masyarakat tersebut. Tetapi saya juga menyaksikan ada satu masyarakat yang tidak punya aib, tidak ada kekurangan, tetapi dia membuka aib orang lain sehingga Allah nampakkan aib mereka tersebut. Maka ketika kita menutup aib orang lain, Allah akan tutup itu. Karena kita tidak mungkin kita tidak punya kekurangan, tidak mungkin kita tidak punya dosa dan aib. Maka ketika kita menutupi aib saudara kita, aib adik kita, kakak kita, orang tua kita, teman kita, pasti kata Rasulullah, Allah menutup kekurangan kita. Malu kita nanti di kiamat ketika aib kita dibuka, malu. Maka dengan begitu, inilah salah satu amanah yang memberikan kita kebahagiaan nanti, memberikan kita salah satu amanah yang bisa menutup kekurangan kita. Kalau muslimin rahimahullah, berikutnya hadis yang berbunyi Allah akan selalu menolong hambanya selama seseorang tersebut menolong saudaranya. Maka ada sebuah hadis yang dahsyat. Potongan hadisnya adalah walakan amshi ma'afin fi hajat. Saya berjalan dengan saudara saya untuk memenuhi hajatnya. Ada orang kita tolong dia. Itu kata Abu Hurairah atau kata Rasulullah SAW, ahabbu ilayya an a'taqifa fi hadzal masjid syahra. Itu lebih saya sukai beriktikaf di masjid ini, maksudnya masjid Madinah. Mungkin kita iktikaf 1 hari sudah capek, 2 hari apalagi, tapi tidak. Kita menolong orang lain memenuhi hajatnya, itu lebih baik kita iktikaf 1 bulan di masjid Madinah. Bayangkan itu, saking besar itu.
Saking besarnya pahala-pahala itu. Kalau saya Allah Bapak Ibu, oleh karena itu beberapa keterangan-keterangan seperti ini, inilah sebenarnya satu kaidah yang penting dalam hidup kita adalah ketika kita menyingkap suatu bahasa dalam mahabbul ajri, ketika kita mengetahui ganjaran suatu perbuatan, maka beban tersebut akan terasa ringan. Begitulah kira-kira terjemahan ini. Baik, rahimahullah sudah dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya menyampaikan dan kita semua. Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk menjadi orang bermanfaat bagi bangsa, negara, masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.